makam Jambu iku sing teko kono iku pengikute Pangeran Diponegoro. Raden Sendika. Raden Sendika niku putra Mataram, putra Hamangkurat III, putra Pangeran Pati kan. Tiap malam Jumat Legi sekitar jam 12 kuwi ana kaya penampakan ya jane macan putih. Sumberjo Kulon. Desa yang terletak di Kecamatan Ngunut ini membuat kami penasaran untuk mengulik sebuah cerita sejarah berikutnya. Desa yang saat ini sukses menanamkan branding melalui wisata kuliner Balong Kawuk, hingga masyarakat umum lebih mengenal Balong Kawuk berbanding nama desa Sumberjo Kulon. Menurut cerita masyarakat, Balong Kawuk sejak dahulu adalah rawa-rawa yang sangat wingit atau angker jika kita terjemahkan. Dan pada rawa-rawa tersebut hadirlah sosok yang bernama Mbah Kawuk, yang sampai saat ini semua warga desa Sumberjo Kulon belum mengetahui bagaimana sosok Mbah Kawuk pada zaman dahulu. Untuk itu, mari kita telusuri lebih dalam bagaimana asal-usul desa Sumberjo Kulon. Apakah ada keterkaitan antara Mbah Kawuk dengan berdirinya desa Sumberjo Kulon ini? Untuk mengawali perjalanan, kami secara langsung datang ke kantor desa Sumberjo Kulon. Dan ketika kami datang menjelaskan maksud dan tujuan kami untuk mencari informasi tentang sejarah desa Sumberjo Kulon, sambutan baik diberikan untuk kami dari pemerintah desa Sumberjo Kulon. Bahkan kami diberikan akses untuk langsung berkenalan dan bertanya kepada Bapak Kepala Desa. Ya, Bapak Suhardi, kepala desa yang masih muda dan energik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Desa Sumberjo Kulon itu yang biasa dikeramatkan itu namanya punden ya. Itu pundennya di Sumberjo Kulon itu ada 3. Yang pertama itu punden yang bernama Drio Kusumo, dan yang kedua itu punden Mbah Kawuk yang ada di Balong Kawuk, daerah selatan persawahan. Yang ketiga dia ada di sebelah paling utara desa Sumberjo Kulon, namanya punden Jambu. Luar biasa, sebagai kepala desa, Bapak Suhardi menjelaskan dengan sangat detail. Hingga kami mengambil potongan pertanyaan di mana jawaban Bapak Suhardi membuat kami penasaran dan ingin langsung menelusuri di mana lokasi sejarah punden atau tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Karena ini adalah tempat keramat, tentunya kami harus melakukan riset untuk bertamu di lokasi. Kami memilih punden Jambu untuk mengawali cerita ini. Letak punden Jambu ini tidak jauh dari kantor desa Sumberjo Kulon. Tepatnya ada di Dusun Kebon. Kami melakukan riset pada masyarakat tentang punden Jambu. Ternyata punden atau kuburan keramat tersebut dikelola oleh juru kunci yang bernama Pak Nani. Sebelum menuju ke punden Jambu, kami pun permisi kepada Pak Nani untuk melakukan peliputan punden Jambu. Dan inilah Pak Nani. Sejarahnya makam Jambu itu manut tutur tinular jarene mbah-mbah biyen, iku sing teko kono iku pengikute Pangeran Diponegoro. Tadi Pangeran Diponegoro kalah keplayu sampai tekan desa tekan kene lah. Weruh wit jambu gede, dadine mbah iku terus leren ning jambu kono, gawe omah ning wit jambu. Nah, krana wis mlayu kawit ke daerah Jawa Tengah sampai tekan kono lah, mbah iku karo bojone karo anake siji lah. Si mbak bojone Mbah Putri kuwi lagi meteng nom nganti keguguran. Ya mungkin sekitar tahun 1830 ke atas. Pohon jambu itu sudah besar itu. Perkara berkaitan arone itu kurang paham. Nek setiap malam Jumat Legi sekitar jam 12 kuwi ana kaya penampakan ya jane macan putih iku. Itu ning kene Mbah Idule Pak Lurah kuwi nutuk Mbah Kawuk sing kene iki sing kidul lapangan. Sekitar jam 4 atau jam 3, dulu jam 4 kan masih gelap. Itu pulang ke situ. Itu ada kaitannya apa enggak? Saya kurang tahu. Secara garis besar, Pak Nani mengatakan bahwa punden Jambu ini tidak memiliki keterkaitan dengan sejarah desa Sumberjo Kulon. Namun,
Punden Jambu ini memiliki keterkaitan erat dengan Punden Trio Kusumo yang terletak di Dusun Kerajaan. Keterkaitan tersebut dibuktikan dengan adanya penampakan sosok macan putih yang lewat di Punden Jambu dan Punden Trio Kusumo. Penampakan tersebut sering terjadi karena Pak Nani selaku juru kunci membuat titen atau ilmu menandai penampakan macan putih tersebut selalu di hari atau pasaran yang sama, yaitu malam Jumat Legi. Mendengar cerita Pak Nani, kami pun merasa lebih penasaran. Pasalnya, kami ingin melihat langsung bagaimana penampakan macan putih yang diceritakan Pak Nani selalu menampakkan diri pada malam Jumat Legi di Punden Jambu. Sembari menunggu malam Jumat Legi, kami mendatangi rumah Bapak Karim. Pak Karim ini adalah juru kunci atau yang merawat Punden Trio Kusumo. Dan beginilah keterangan Pak Karim tentang Punden Trio Kusumo yang ada di Dusun Kerajaan, Desa Sumberjo Kulon. Punden Trio Kusumo niku, tapi lek riyen-riyen nggih sing ngopeni senes kula ning tiange pun tinggal sakniki niku gadahan kula. Panjenengan nggih tanahe bapak kula. Niku namung kanthek critane tulisane ngoten sumerep ning kula mboten anu. Bapak kula nuku pun enten ngoten tulisane watu niku. Tulisane watu kados Arab wawu ngoten tapi gundul. Pak Karim bercerita sangat panjang dan detail tentang Punden Trio Kusumo. Kami pun ingin mengambil perspektif lebih luas tentang sejarah Desa Sumberjo Kulon, hingga kami mengambil cerita dari masyarakat tentang cerita atau sejarah Desa Sumberjo Kulon dan Mbah Kawo. Desa Sumberjo Kulon ini ada sumber 9. Sumber yang tidak kering sepanjang masa, terus dinamakan Desa Sumberjo Kulon. Wisata inilah diambillah, itu kan dulu suatu rawa Mas ya di sini. Jadi sekarang bisa dijadikan wisata. Oh, Mbah Kawo itu ini pempunden. Jadi kalau setelah ini saya tidak mengerti, cuma ini ya dulunya yang namanya punden itu ya agak gawat. Di sini tuh lewat kalau sudah sore jam 6 tidak berani lewat sini. Setelah kami menggali cerita dari masyarakat, kami semakin terkulik untuk mendalami cerita sejarah antara Desa Sumberjo Kulon dan Mbah Kawo. Kami pun mencari sesepuh yang ada di Desa Sumberjo Kulon ini, dengan harapan bisa mendapat cerita yang lengkap tentang Desa Sumberjo Kulon dan Mbah Kawo. Setelah kesana kemari mencari tahu siapakah sesepuh yang masih ada, warga masyarakat mengarahkan kami kepada Bapak Kalim. Dan kami pun bergegas menemui Pak Kalim untuk mendapat cerita. Sumberjo Kulon menikah sekali Raden Sentiko. Raden Sentiko niku putra Mataram, putra Hamangkurat III, putra Pangeran Pati kan. Hamangkurat III niku ditangkap oleh Belanda. Akhirnya keraton geger antara putra Ameswari kali Putra Selir. Ini Putra Selir dibantu dengan pamannya Pangeran Puger bersama Belanda. Akhirnya Pangeran Pati kalah, akhirnya melarikan diri ke timur, berhenti di Kediri, ini tetap dikejar. Terus akhirnya itu lari di tepi Sungai Berantas nih, teman-temannya lerek-lerek nanti teko mriki. Anu dikira sudah jauh dari kongsi Belanda, akhirnya babat di sini. Babatan itu dinamanya Bakalan. Lama-lama Kancoro Temana diadakan, akhirnya ya lurah pimpinannya kan, di bagian ya Raden Sentiko ini didadeknya. Karena Demang pertama di sini sudah tua, akhirnya diganti yang pertama Jolosono, nomor kalih Kertosentiko, nomor 3 Golosono. Sing pertama Jolo, sing ketiga Golo. Karepe sing bapake ngono kon ganti anake sing bareng, anake bareng ndak gelem. Akhirnya yang kedua niku ya agak keberatan nih carane kan luas. Lek adik gelem melu acarane ya gelem mentah nang Etan, sing nomor 2 nang Kulon ngono. Terus akhirnya
Sing nomor loro kuwi nang Brejo nang kene adike nang Etan, bacane nek Etan kuwi lan nama diganti Sumberjo Wetan karo Sumberjo Kulon. Mbah Kawuk niku niku nggih tiyang sepuh sing ngerti carane bini sepuh mriki ngoten ya, yang sepuh sing ngerti. Akhirnya meninggal hilang ragan dalam kepercayaan nganti anak putu. Kemudian ini karo desa iki kon reksa sawah Brejo Kulon iki jane dadi juru kuncine sawah Brejo. Kawit sakniki cara anu kebesaran sing mbau reja sawah iki ya Mbah Kawuk ya Pak Kakon. Cerita dari Pak Kalim sangatlah lengkap. Meskipun Pak Kalim tidak pernah melihat wujud asli Mbah Kawuk, namun sedikit cerita dari Pak Kalim membuka informasi tentang hubungan Sumberjo Kulon dan Mbah Kawuk yang saat ini lokasi rawa-rawanya yang dahulu dijaga oleh Mbah Kawuk menjadi wisata kuliner Balong Kawuk. Sekarang kita dengarkan sambungan keterangan dari Pak Suhardi tentang cerita sejarah desa Sumberjo Kulon yang sudah turun-menurun menjadi cerita legenda dari masa ke masa. Awal mulanya berdirinya desa Sumberjo Kulon itu dari keturunan Mataram atau prajurit Mataram, kerabatnya di daerah sini bebatutan, akhirnya di tempat tinggali dan pertama kali dijabat ini masih desa Bakalan, jadi bukan Sumberjo Kulon. Itu dijabat oleh Raden Rejo Sentiko, itu juga dari kerabatnya Mataram. Itu menjabat mulainya ada kepala desa tahun 1825 sampai 1864. Karena sudah tua Pak Raden Rejo Sentiko itu, akhirnya desa Bakalan ini diwariskan oleh anaknya. Ada dua wilayah ya, sebelah barat itu diberikan kepada anaknya yang namanya Kerto Sentiko, dan sebelah timur itu diberikan anaknya yang Golosono. Nah, karena di sini banyak sumber air, setelah dijabat oleh dua orang anaknya tersebut, itu nama desa Bakalan menjadi desa Sumberjo saja. Jadi jadi dua wilayah, Sumberjo Kulon sama Sumberjo Wetan. Cerita dari Pak Suhardi bukan ujung dari sejarah desa Sumberjo Kulon dan Mbah Kawuk. Kami pun melengkapi data ini dengan mencari informasi tentang Balong Kawuk dari masa lampau dan masa sekarang melalui Ketua Badan Usaha Milik Desa Sumberjo Kulon selaku pengelola wisata kuliner Balong Kawuk. Mbah Kawuk itu legend ya. Saya juga belum ngerti wajahnya bagaimana, tapi karena itu legenda yang berturut-turut. Dulu itu karena banyak ditemukan sumber air, salah satunya itu ya sumber yang ada di Balong itu, yang di bawah pohon terembesi yang rindang itu namanya Balong atau sumber air ya, embung. Bahasanya dulu namanya Balong, terus kemudian orang ataupun danyangannya di situ yang menjaganya setiap hari itu namanya Mbah Kawuk. Makanya Balong Kawuk gitu. Akhirnya tercetus nama Balong Kawuk yang sampai saat ini warga desa itu melestarikan nama itu menjadi sebuah spot wisata kuliner yang mungkin namanya unik dan bisa diwariskan turun-temurun menjadi sebuah cerita atau legenda sampai kapanpun yang menjadi daya tarik desa Sumberjo Kulon itu sendiri. Dari seluruh rangkaian informasi yang kami dapat, kami bisa simpulkan bahwa masa lampau adalah masa di mana belum terjadi modernisasi seperti saat ini. Dan masa lampau bukanlah akhir dari sejarah yang akan kita tulis. Sejarah yang sebenarnya adalah langkah kita untuk melindungi masa lampau dengan membawanya tetap utuh di masa yang akan datang. Ya mek kon keramut sing diramut sing apik kan besok terus sampai dirusak sampai jatuh. Kita berharap kepada masyarakat khususnya pemuda, para pemudi untuk tetap melestarikan adat-adat tersebut karena memang
kita sebagai penerus bangsa, adik-adik, para pemuda-pemudi itu bagaimana bisa melestarikan adat itu yang membuktikan bahwa kita mencintai keberagaman, mencintai tanah air, mencintai khususnya desa, yang akhirnya kedepannya diharapkan bisa anak-anak muda ini bisa berkembang atau bekerja hidup di desa dengan ilmu-ilmu yang didapatkan untuk bisa memajukan desa. Tetaplah mempertahankan sejarah dan budaya, hingga anak cucu kita akan tetap memiliki jati diri bangsa dan negara kita. Bersama Motomedio Tulungagung, melihat Tulungagung lebih dekat. Sebuah desa terlihat sederhana namun banyak ceritanya. Budaya potensi besar dimilikinya. Dengarkan ku bernyanyi dan kalian mengerti. Pertama, balong nama lain dari rawa, jadi tempat berkumpul konon angker katanya. Hei teman, hei kawan, Bakawo terlewatkan. Tempat yang sakral kini jadi sangat dirindukan. Harapan berkembang menjadi idaman. Dengan sentuhan kreatif takkan kelaparan. Bertahan membangun dengan penuh kesabaran. Inilah karya wujud dari ungkapan cinta.